Oke, melanjutkan cerita dari chapter sebelumnya, strategi supernova yang apik dan efektif itu mampu menyingkirkan salah satu Yonko terkuat, yakni Big Mom. Dengan perannya masing-masing, Kid dan Law yang sudah mempersiapkan cara untuk membuat Big Mom menjauh dari arena peperangan akhirnya berjalan sesuai apa yang mereka rencanakan. Kid menciptakan sebuah kotak khusus yang bertujuan untuk memindahkan Zeus melalui jurus Sambesnya itu. Nah, sementara itu Zoro dan Killer itu saling bahu-membahu untuk memisahkan Big Mom dari Prometheus dan Napoleon. Di sini, tanpa basa-basi itu Zoro langsung menebas Prometheus menjadi beberapa bagian dan Killer pun mengejar Napoleon yang berlari ketakutan itu. Nah, posisi Big Mom yang tidak memiliki anak-anaknya lagi dan tanpa pertahanan itu akhirnya dimanfaatkan oleh Kid untuk melancarkan serangan pang pistol yang digunakan untuk memancing Big Mom untuk jurus selanjutnya, yaitu Rebel. Dan benar aja nih, dengan serangan awal tadi, Big Mom itu langsung menghantam Kid dan uniknya, Kid malah tersenyum saat diajar oleh Big Mom. Nah, Kid pun langsung memegang tangan Big Mom dan melancarkan jurus Rebel yang membuat tubuh Big Mom itu melayang ke udara. Nah, akhirnya, Law pun melanjutkan dengan serangan Tag untuk melempar sebuah batu besar ke arah Big Mom. Ya, walaupun tidak berdampak efek apa-apa sih terhadap Big Mom dan tidak sadar bahwa tujuan Law sebenarnya itu adalah menyingkirkannya dari atap Onigashima dan memisahkannya dengan Kaido. Arena pertarungan pun tersisa satu Yonko dan para supernova itu. Oke, terlalu panjang, tapi kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas One Piece chapter 1010, yakni pertarungan mega epic Quanqueror Haki antara Kaido, Zoro, serta Luffy. Oke, One Piece chapter 1010 yang dirilis 11 April 2020 ini dimulai dengan adegan Big Mom yang jatuh dari atap itu, dan Kaido pun kecewa karena hal ini membuat Kaido harus membantu Big Mom. Nah, selintas di pertarungan ini kita mengira bahwa Big Mom itu bakalan lebih kuat daripada masa jayanya, tetapi Kaido mengeluhkan hal itu karena menurutnya kejadian ini cukup merepotkannya. Di sini, Kaido ini membiarkan Zeus melarikan diri untuk membantu Big Mom, tetapi Law menyerangnya secara langsung dengan suntikan dan merusaknya. Nah, tapi nih, dia itu diselamatkan oleh Prometheus yang sepertinya bersiap untuk serangan yang jauh lebih serius lagi. Oke, sementara itu Kid dan Killer itu mengejar Big Mom dan saya pikir nih mereka itu akan melawannya di chapter-chapter berikutnya, dan kita berharap di sini Kid menunjukkan potensi yang lebih tinggi lagi dari kekuatannya itu. Dalam adegan ini Zoro itu mengingatkan kita pada pertarungannya melawan Kuma dahulu ketika dia ingin memberikan kepalanya alih-alih untuk melindungi si Bakasencho Monkey D. Luffy. Tetapi sekarang ini wakil kapten bajak laut topi jerami yang menyedihkan itu sekarang menjadi jauh lebih tangguh lagi. Zoro menggunakan Asura Diamond untuk pertama kalinya setelah time skip, dan itu adalah serangan terakhirnya. Di sini kecepatan dari Asura Diamond itu benar-benar sangat cepat, bisa dibilang melebihi kecepatan pengguna pandangan masa depan lah. Gokil sih ini. Nah, menurut Kaido, dia sepertinya itu menggunakan Haki Quanqueror dalam serangannya itu, dan itu membuatnya terluka parah yang pastinya akan meninggalkan bekas luka tersebut. Kita juga berpikir dua kali di sini bahwa ini tidak akan membuat dia mati, dan bekas luka itu akan menjadi tanda dari pertempuran melawan para supernova. Setelah itu Kaido mengajukan pertanyaan kepada Zoro sendiri, bisakah dia menggunakan haki penakluk itu juga? Nah, Zoro di sini pun menjawab dengan polos bahwa dia tidak mengetahui apa sebenarnya haki penakluk itu. Karena sebenarnya Zoro di sini juga tidak tahu jawabannya, dan Zoro hanya berkata dia hanya memberikan yang terbaik pada serangan terakhirnya itu. Nah, kemudian Kaido ini mengatakan bahwa serangan itu akan meninggalkan bekas luka padanya, dan di titik ini kita yakin pasti Zoro itu menggunakan haki penakluk tanpa ia sadar sendiri. Dan tetapi tetap saja nih, ada banyak pertanyaan besar seputar ini sebelum kita membahas apakah Zoro itu memiliki haki Quanqueror tersebut. Nah, pertanyaan pertama adalah, apakah jurus Asura Diamond tersebut terhubung dengan haki Quanquerornya sendiri? Atau hanya Zoro yang membangkitkannya di tengah pertempuran yang sedang sengit saat ini? Saya pun kurang begitu yakin tentang yang mana ini, tetapi serangan ini memberikan kesan kepada Kaido sendiri bahwa Zoro ini sebenarnya memiliki haki penakluk. Oke, tidak hanya itu saja nih, karena judul chapter One Piece 1010 kali ini adalah haki penakluk, kita pun berasumsi bahwa Oda Sensei pasti memperkenalkannya secara halus bahwa Zoro juga memiliki hal tersebut. Bahkan dengan semua lukanya itu, Kaido mampu bertarung karena dia tidak memiliki apa-apa, dan dia mengalahkan Law serta Zoro dengan mudah, tentunya dengan pukulan tersebut.
Nah, Kaido mengatakan bahwa jika supernova itu bergabung dengannya, mereka bisa menghancurkan dunia saat ini. Ini membuktikan betapa kuatnya mereka sekarang. Pada saat yang sama, dia melihat Luffy berdiri lagi dan di sini percakapan yang sangat epik akhirnya dimulai. Nah, Luffy telah menjelaskan tipe lain dari haki, yaitu ornamen haki dan haki Quanqueror ini, dan itu adalah tipe yang sama Roger dan Whitebeard yang digunakan dahulu dalam bentrokannya di pertarungan mereka. Nah, kita juga berpikir nih bahwa terdapat 5 karakter lain yang mempunyai haki tersebut yang pernah melawan atau bersama Kaido dapat menggunakan ornamen haki tersebut. Di sini karakter itu diantaranya adalah Goldie Roger, Whitebeard, Kozuki Oden, Sang, dan Rock Disebek. Oh ya, kalau video ini tembus 300 like, DRTV akan membuat video mengenai karakter yang memiliki dan diprediksi memiliki potensi haki Quanqueror juga. Jadi kita tunggu aja ya. Nah, pada akhirnya nih kita sampai di panel akhir dari One Piece chapter 1010 sendiri, dimana panel tersebut itu adalah salah satu yang terbaik dari sekian chapter di Art Wano kali ini, dan yang pastinya the best of the best dari Onigashima dengan rating 10/10, dan ini tentunya sesuai chapternya sendiri. Nah, sekarang ini Luffy akhirnya mendapatkan pertarungan 1 lawan 1 melawan Kaido, dan dia juga sudah menguasai haki Quanqueror dengan ornamen haki dengan sempurna itu. Nah, Luffy sendiri itu menunjukkan dengan teknik baru itu dengan menggunakannya secara bersamaan dan tentunya meninju Kaido. Nah, yang paling kita kagum di sini dan membuat Law itu tercengang bahwa dalam serangannya itu Luffy belum pernah berubah ke gear atau mode apapun itu loh. Jadi ini gokil banget sih kalau kita bilang. Nah, menurut kita nih, jika dalam mengalahkan Kaido sendirian dalam pertempuran ini, dia akan masuk dalam 3 karakter terkuat. Dan sekarang ini Luffy pasti sudah sekuat Rayleigh atau bahkan setara lah. Kita juga berpikir bahwa ini ada hubungannya dengan perkataan Oda Sensei di SBS sebelumnya. One Piece 1010 ini menunjukkan bahwa Law adalah komandan dengan posisi ketiga yang tertinggi, yang mana menunjukkan prestasi ketahanan yang paling baik. Sementara untuk Zoro level dia di posisi kedua, dan di posisi pertama sudah pasti adalah Luffy sendiri. Namun sayangnya nih, ada break untuk minggu depan, tapi kita rasa Oda Sensei itu pantas mendapatkannya karena dia telah melakukan pekerjaan luar biasa untuk menampilkan visual dan cerita yang epic di chapter 1010 ini. Good job Oda Sensei. Nah, sekarang setelah chapter ini kita juga menemukan bahwa haki Quanqueror sangat penting dalam pertempuran tingkat atas sekelas Yonko sendiri, tetapi ini dibutuhkan penguasaan yang tinggi untuk menggunakan hal tersebut. Shanks jelas merupakan pengguna haki penakluk tersebut yang terbaik saat ini, dan mungkin dia pernah menjadi yang tertinggi di kelasnya. Nah, kita tidak sabar nih untuk melihat karakter-karakter lain yang memiliki haki penakluk tersebut seperti Sang, Kizaru, Mihawk, atau bahkan Big Mom sendiri. Nah, asumsi kita nih, jika salah satu dari mereka yang belum memiliki haki Quanqueror ini bisa jadi karena mereka tidak tahu cara menggunakannya dengan baik seperti halnya Kaido. Nah, di chapter 1010 ini, Oda itu memperkenalkan dan menjelaskan teknik baru yang bisa mengenai musuh tanpa menyentuhnya, dan ini menghasilkan sedikit ledakan kecil. Dan itu sepertinya merupakan pengguna haki tingkat lanjut. Sekarang ini, kita tahu bahwa bentrokan antara Whitebeard dan Roger adalah fix dengan menggunakan haki Quanqueror tersebut. Jadi nggak sabar lagi nih kelanjutan pertarungan antara Luffy versus Kaido ini di chapter selanjutnya. Kita tahu bahwa di chapter ini sebelumnya Luffy sudah menggunakan mode Bondsman-nya pada saat melawan Doti. Lalu Luffy menggunakan mode Tankman pada saat melawan Cracker. Dan Luffy sendiri menggunakan mode Snakeman untuk pertama kalinya pada saat melawan Carlot Katakuri. Jadi apakah Luffy tetap akan menggunakan pada mode normalnya, ataukah kita akan melihat Gear 5 yang dikombinasikan dengan bentuk lain? Who knows? So, itulah dari pembahasan kita mengenai One Piece chapter 1010. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.